Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali berjumpa dengan saya di mata kuliah pengantar akuntansi pada pertemuan keempat di sesi kedua. Nah, pada pertemuan keempat ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Nah, di mana persamaan dasar akuntansi ini adalah dasarnya sebuah akuntansi. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, untuk materi silakan Anda download nanti di Edmodo ya. Di situ nanti ada materinya dan silakan Anda pelajari dengan baik, dan saya akan membahas secara ringkas apa itu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu kalau secara teori akuntansinya dikenal dengan nama aktiva sama dengan pasiva. Seperti itu. Nah, apa itu aktiva, apa itu pasiva? Di dalam satu perusahaan itu kita mengenal ada kegiatan-kegiatan, namanya transaksi keuangan. Nah, dari transaksi keuangan ini ada dua hal kejadian. Biasanya, dua hal kejadian itu adalah sumber dana dan penggunaan dana. Sumber dana ialah dana yang diperoleh di perusahaan tersebut. Nah, dari dana itulah nanti akan dibelanjakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah, makanya sumber dana itu harus jelas dengan penggunaan dananya. Contohnya, kalau sumber dananya 1 juta, maka penggunaan dananya juga harus 1 juta juga ya. Nah, ini yang dinamakan dengan persamaan. Kalau ini 1 juta, maka di sini juga harus 1 juta. Nah, itu persamaan namanya. Sekarang kalau di dalam suatu perusahaan, sumber dana ini yang mana? Nah, di dalam suatu perusahaan, dana yang diperoleh di dalam suatu perusahaan itu biasa disebut dengan nama istilah modal. Istilahnya modal. Lalu, modal ini nanti digunakan untuk keperluan perusahaan. Nah, contohnya di sini adalah kas, atau sementara kita sebut saja aktiva. Nah, aktiva ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk apa? Misalkan membeli peralatan, membeli perlengkapan untuk uang tunai, kas, dan seterusnya. Nah, ini adalah aktiva. Nah, saya jelaskan dulu kenapa disebut aktiva pasiva. Pasiva itu adalah modal. Kenapa modal dikatakan pasiva? Pasiva itu asal katanya pasif. Artinya, modal di dalam satu perusahaan itu kejadiannya cuma 1 kali, mungkin 1 kali, atau beberapa kali. Biasanya perusahaan yang baru berdiri, kemudian memasukkan modalnya, setelah itu selesai, modal nggak terus-menerus dikeluarkan gitu. Makanya modal ini dikatakan pasif. Nah, sedangkan aktiva itu adalah kegiatan-kegiatan perusahaan yang dilakukan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk beli perlengkapan. Nah, perlengkapan itu kan sifatnya berulang-ulang kejadiannya, ya. Hari ini beli, minggu depan beli lagi, besoknya beli, dan seterusnya. Begitu juga peralatan. Peralatan itu pembeliannya juga continue. Hari ini beli meja, mungkin bulan depan beli kursi, bulan depannya lagi beli peralatan yang lain, dan seterusnya. Kemudian juga ada kas. Nah, kas ini adalah untuk operasional perusahaan, tentu nilainya tuh berubah. Bahkan setiap hari berubah. Hari ini nilainya 2 juta, besok nilainya 1 juta, dan seterusnya. Nah, semua kegiatan-kegiatan itu di dalam perusahaan dinamakan aktiva. Namanya aktif. Nanti golongan apa aktiva itu nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di dalam rumus itu aktiva sama dengan modal. Artinya, sumber dana sama dengan penggunaan dana. Nah, lalu di dalam perusahaan
Modal, kalau perusahaan itu modalnya nggak cukup, sementara dia ingin mengembangkan usahanya, biasanya ada tambahan modal. Nah, tambahan modal ini tidak dari pemilik ya, tetapi dia bisa mengambil modal dari pihak lain. Nah, mengambil modal dari pihak lain itulah dinamakan hutang. Maka di sini rumusnya kembali berubah, aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nah, ini menjadi seperti ini. Aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nah, kemudian selama melakukan aktivitas kegiatan, perusahaan ini tentu berusaha, dia melakukan transaksi dan seterusnya. Sehingga dalam kegiatan-kegiatan usahanya itu ada dua yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu adanya pengeluaran dan penerimaan. Pengeluaran dan penerimaan. Nah, pengeluaran ini biasanya dikenal dengan biaya. Penerimaan ini biasanya dikenal dengan penghasilan atau pendapatan. Nah, pengeluaran dan pendapatan ini biasanya dipengaruhi oleh modal. Nanti saya jelaskan kenapa bisa mempengaruhi modal. Nah, sehingga rumusnya akan bertambah lagi, rumusnya menjadi aktiva sama dengan hutang ditambah buka kurung pendapatan dikurang biaya ditambah modal. Seperti itu. Nah, ini adalah rumus persamaan akuntansinya. Nah, ini silakan Anda catat. Mungkin di modulnya, di bahan materinya sama juga, ya. Bahwa aktiva sama dengan hutang, sama dengan ditambah pendapatan kurang biaya, kemudian ditambah modal. Lalu di mana persamaannya di sini? Nah, ini saya contohkan saja. Misalkan modalnya misalkan 10 juta. Ini misalnya 10 juta. Kemudian hutangnya 3 juta. Pendapatannya 1 juta. Biayanya 500.000. Di aktivanya adalah 13.500.000. Nah, artinya aktiva sama dengan ini yang kelompok semuanya ini namanya pasiva. Jadi aktiva sama dengan pasiva. Kalau aktivanya 13.500.000, maka posisi pasivanya juga harus sama 13.500.000. Nah, ini contohnya hutang 3 juta ditambah modal 10 juta, maka 13 juta ditambah pendapatan dikurang biaya. Pendapatannya 1 juta, biayanya 500 dikurang jadi 500, berarti 13 juta ditambah 500 ini sama dengan 13 juta 500 juga. Sama. Seperti itu. Nah, jadi di sini akuntansi itu dalam pencatatannya harus jelas. Artinya sumbernya itu berapa, kemudian yang digunakannya berapa harus sama. Harus sama. Nah, inilah yang dinamakan persamaan dasar akuntansi. Ya. Nah, dari rumus ini ya yang digunakan nanti untuk pencatatan transaksi berikutnya. Oke, saya rasa ini yang dapat saya jelaskan. Dan untuk apa itu aktiva
apa itu hutang, apa itu pendapatan, biaya, dan modal. Itu silakan Anda baca di materinya, ya. Itu akan ada aktiva itu apa saja, hutang itu apa saja, dan modal itu apa saja. Oke, untuk sesi kedua saya rasa cukup penjelasannya, dan kita nanti akan kembali ke sesi ketiga. Nah, sesi ketiga tetap ada penugasan atau kuis. Silakan Anda ikuti sesi ketiga, penugasan dan kuis. Untuk itu, sesi kedua saya break dulu. Selamat jumpa kembali di sesi ketiga. Salam.